Gue regresi ke masa SMA bini gue. Kali ini gue mutusin buat ambil jalan yang beda banget. Gue cuma pengen jadi penonton aja, ngelihat dia bahagia menjalani hidupnya yang indah, meskipun kebahagiaan itu nggak ada hubungannya sama gue. Gue rela banget, serius deh. Tiba-tiba suara bel sekolah yang nyaring langsung menggema ke seluruh sudut, bikin suasana sekolah yang tadinya bising langsung balik tenang seketika. Ya, masa SMA emang gini banget sih. Waktu istirahat yang sebentar, langsung lenyap dalam sekejap mata. Koridor kelas mulai sepi dan suasananya mendadak jadi tenang banget, kayak semua orang siap-siap mau pusing belajar. Langkah kaki murid-murid yang tadinya buru-buru atau obrolan bisik-bisik mereka, sekarang langsung senyap kayak kesihir kekuatan gaib. Dan semuanya langsung masuk ke kelas masing-masing. Gue duduk anteng di pojokan baris paling belakang sambil mandangin cewek yang baru masuk lewat pintu. Namanya Alora. Keren kan namanya? Pas sadar muka gue mulai pasang senyum bucin yang agak aneh, gue langsung gampar pipi kiri gue sendiri. Plak! Dia pakai kacamata tipis. Di balik lensa itu, kelihatan matanya yang agak capek, lengkap dengan kantung mata hitam yang lumayan jelas. Pasti semalam dia begadang belajar sampai subuh nih. Padahal dia kelihatan biasa aja di tengah kerumunan murid berseragam sama. Tapi siapa sangka cewek yang kelihatan biasa-biasa aja ini sebenarnya siswi terpintar nomor 1 di angkatan kita. Bayangin, 3 tahun berturut-turut, dia selalu ranking 1 di jurusan IPA. Dan ya, dia itu calon bini gue di masa depan. Tapi karena sekarang gue kembali ke masa lalu, dia bakal jadi bintang baru di industri luar angkasa, atau profesor fisika terkenal yang sejajar sama Stephen Hawking. Satu-satunya hal yang gak bakal terjadi adalah dia gak bakal jadi bini gue. Dia nggak layak hidup menderita bareng cowok ampas kayak gue. Begitu beberapa murid lain mulai duduk, gue curi-curi pandang ke dia, buat terakhir kalinya, terus buru-buru buang muka. Gue lepas jaket seragam, lengan panjang yang tadi gue ikat di pinggang, terus gue pakai dengan rapi. Nggak lama, Pak Fans, wali kelas kami, masuk kelas buru-buru sambil bawa tumpukan kertas ujian dengan muka tegang banget. Anak-anak, hari ini kita kuis dadakan ya, suara dingin tanpa emosinya langsung memecah keheningan kelas. Satu kelas langsung heboh dan ngeluh, tapi ujung-ujungnya pasrah juga sambil ngeluarin pulpen sama kertas. Alis gue langsung kedutan dan jantung gue mulai ketar-ketir. Balik ke zaman sekolah emang ada satu ampasnya sih. Tiap 2 hari sekali ada tes kecil. Tiap 3 hari sekali ada ujian gede. Sambil menghela napas pasrah, gue tutup buku paket yang gedenya sembunyi muka gue. Terus gue lempar gitu aja ke tumpukan buku di lantai sebelah kiri. Gue padahal udah susah payah nyari buku itu, taunya malah nggak kepake sama sekali, Alora. Pas denger namanya dipanggil guru, langsung jalan ke depan kelas dengan santai, kayak udah biasa banget. Dia ambil tumpukan kertas ujian dari Pak Fans, dihitung sebentar, terus dibagiin ke murid-murid di barisan depan. Habis itu dia ngerapihin bajunya dan balik duduk tegak di kursinya. Dia ngerobek selembar, kertas buram dari atas bukunya, terus ditaruh di bawah tangan kanannya. Hampir semua anak di kelas pasang muka stres. Cuma gue sama Alora yang kelihatan santai banget. Tapi bedanya gue santai bukan karena pinter, melainkan karena gue udah tahu bakal dapat nilai berapa. Lagian ya, mana bisa cowok bego yang udah lulus bertahun-tahun lalu disuruh ngerjain soal ujian. Apalagi ini tes matematika. Suara gesekan kertas mulai terdengar di sekeliling kelas. Alora nerima kertas ujian dari teman di depannya sambil denger temennya itu bilang, "Hei murid teladan, bagi-bagi dong otak encer malaikatmu itu." Alora cuma senyum tipis. Pas dia angkat sikutnya, lengan seragamnya agak melorot, nunjukin kulit lengannya yang putih bersih. Pas suara oper-operan kertas makin deket, gue baru sadar kalau dari tadi gue ngelamun sambil mandangin Alora lagi. Refleks, gue langsung gampar pipi kanan gue kali ini. Aduh, rasa sakit itu akhirnya bikin gue sadar dan narik pandangan gue yang nempel di punggung Alora. Gue dongak buat ngeliat situasi. Pas ngeliat kertasnya hampir nyampe ke tempat gue ngepasin posisi, terus nyolek bahu cowok di depan gue pakai 2 jari. Sambil ngeliatin bekas luka bakar di jari telunjuk, refleks gue meraba saku celana. Bener aja, ada korek api sama beberapa batang rokok. Adeh, di kehidupan masa lalu gue gak dapet ilmu sama sekali di sekolah. Malah sibuk numpuk kebiasaan buruk kayak gini. Suara, lembar kertas ujian makin berisik. Gak disangka, cowok di depan gue balik badan dan bisik-bisik. Kertasnya udah habis bro. Terus dia langsung balik badan lagi. Buat fokus ngerjain soal lagi. Anjay, habis, mantap banget. Lagian cuma orang gila yang mau ngerjain tes ginian. Tapi sebelum gue seneng kelamaan, gue ngeliat Pak Kevens tiba-tiba ngelirik ke arah gue. Pas tahu meja gue kosong, melompong, dahinya langsung berkerut dalam banget. Mukanya yang emang udah judes makin kelihatan sangar, bikin gue pengen maju buat nyetrika kerutan di dahinya itu. Tapi gue inget, di kehidupan masa lalu, Pak Fans ini dapet cuan gede banget dari main saham sampai jalannya aja kayak melayang di atas awan. Jadi ya sudahlah, biarin aja dia cemberut. Toh beberapa tahun lagi nggak bakal ada hal yang bisa bikin dia cemberut lagi. Gue pun senyum lebar nan ramah ala anak kuliahan yang ceria ke arah dia. Tapi dia malah makin cemberut. Kayak abis ngeliat hantu,
Mulut gue langsung kedutan, tapi sedetik kemudian mukanya langsung balik normal. Dan dia malah kelihatan lega banget. Lah seriusan bro, di kehidupan masa lalu kenakalan paling parah gue cuma malas belajar doang kok. Gue nggak pernah bikin masalah gede. Paling banter cuma macarin siswi terpintar nomor 1 kesayangannya itu sih. Pas kepikiran ini, semangat gue langsung drop. Gue nunduk sambil buang muka. Alora, di kehidupan kali ini kamu nggak bakal terlibat lagi sesama cowok ampas kayak aku. Pas gue lagi galau meratapi nasib sambil sok dramatis sendirian, tiba-tiba ada benda asing yang muncul di depan mata gue. Selembar kertas ujian putih bersih yang bikin gue langsung pusing pas ngelihatnya. Pas gue lihat jari lentik yang agak kapalan di bagian tengahnya, mata gue langsung ketemu sama mata Alora yang kelihatan datar banget tanpa emosi. Kerjain yang ini aja biar aku ambil kertas yang baru. Rambut kuncir kudanya yang tinggi sempat nyapu leher belakangnya. Kepalanya agak nunduk, alisnya turun, dan bulu matanya lentik banget. Kayak sayap kupu-kupu. Jatuh, gue langsung deg-degan parah, sampai tangan yang buat nopang dagu langsung lemes jatuh gitu aja. Gue akhirnya inget persis di waktu kapan jiwa malang gue ini kembali. Momen kebaikan inilah yang ditunjukkan Alora ke temen-temen sekelas manapun, yang akhirnya ngebuka ikatan emosional dari kehidupan masa lalu kami. Di kehidupan masa lalu, gue ngambil kertas ini dan nyoret-nyoret gak jelas, cuma mikirin nama Alora di kepala gue. Gara-gara itu, Alora jadi telat gara-gara cowok pemalas, gak berguna kayak gue. Pas dia baru aja mau balik badan gue, tiba-tiba berdiri dan ngambil keputusan yang beda total dari kehidupan masa lalu gue langsung nyodorin balik kertas ujian itu ke tangannya, gak sengaja nyentuh telapak tangannya. Anjay, lembut banget. Sama kayak di kehidupan masa lalu gue masukin satu tangan ke saku, ngehindarin tatapan kaget Alora, terus dengan songongnya gue natap balik Pak Fans. Gue juga gak tahu cara ngerjainnya kok. Malas nulis setelah ngomong gitu dengan gaya yang cool, abis karena keributan yang gue bikin lumayan gede. Banyak murid yang lagi pusing sama tumpukan soal langsung noleh buat nyuri pandang ke arah gue. Menjadi sosok yang beda sendiri di antara sekumpulan murid teladan dan jujur ini malah bikin gue punya daya tarik tersendiri buat mereka. Jadi di kehidupan masa lalu gue, meskipun nilai-nilai gue sampah banget, gue tetap bisa dapet cinta dari banyak cewek remaja yang polos dan penuh hormon. Ya mau gimana lagi, cewek polos kan emang gampang kepincut sama bad boy kayak gue. Alora berdiri kaku di samping gue masih belum bisa bereaksi. Ditambah kacamata tebal berbingkai hitam itu, dia kelihatan imut banget. Gila, gemesin parah. Gue nelan ludah. Takut malah bikin situasi jadi runyam, gue langsung muter kepala gue. Dan selagi Pak Fans melotot marah sampai kumisnya naik turun, gue langsung melangkah lebar-lebar keluar pintu. Gue cuma punya nilai jelek kok. Bukan berarti kepribadian gue juga jelek. Meskipun gue gak belajar, gue gak boleh ganggu murid-murid lain. Sambil jalan ke pintu, gue dengan santainya melambaikan tangan pamit ke Pak Pense. Pantesan aja, Alora dulu kecantol sama gue di kehidupan masa lalu. Dengan pesona kayak gini, gue tertawa lepas sambil berjalan keluar pintu. Pak Fans ngeliatin gue sepanjang jalan. Pertama, gue seru-seruan dulu mampir ke kantor kepala kesiswaan. Baru jalan ke gerbang sekolah. Tapi sebelum gue sempet melangkah keluar gerbang utama, gue dihadang sama satpam tua. Pas ngeliat ke bawah, gue baru sadar kalau gue masih pakai seragam sekolah. Gue debat sama dia di sana sampai lama banget. Mau ngomong apapun, dia tetap keras kepala gak mau bukain gerbang sekolah. Tongkat yang bentuknya kayak dahalohon pohon itu sama sekali nggak bergeser dari leher gue. Gak ada pilihan lain. Gue ngeliat ke arah jarinya yang menguning, langsung ngambil sebatang rokok dari saku. Gue nyalain, terus pelan-pelan gue sodorin ke mulutnya. Terus di tengah tatapan kagetnya, gue langsung lepasin rokok itu dan ngelemparnya ke atas meja di dalam pos satpam. Rokok itu melayang indah dan langsung ngebakar koran di atas meja. Mantap, tembakan 3-pointer masuk. Pas paman satpam sibuk nyari gelas air di sebelahnya buat mademin apinya. Pas dia ngeliat ke atas lagi, dia cuma bisa ngeliat kepulan debu dari kaki gue yang udah kabur duluan. Setelah lari beberapa saat, gua balik badan ngelihat gedung sekolah yang berdiri kokoh di antara gedung-gedung tinggi. Gua nempel kibasan jari telunjuk dan jari tengah gua ke jidat, ngasih salam hormat buat masa muda gua. Sungkeman dulu. Oke. Langkah pertama, proyek bulan sukses besar. Langit mulai dihiasi warna-warni pastel yang indah. Pintu-pintu toko mulai kebuka pelan-pelan. Kedai sarapan udah mulai ngepul ngeluarin aroma yang meluap-luap. Baunya langsung nusuk ke hidung gua. Tiba-tiba perut gua kerasa melilit. Dan gue baru sadar kalau gue belum sarapan. Pas gue rogoh-rogoh saku baju sama celana, totalnya gue cuma nemu uang $2.50. Gue yang sekarang bener-bener miskin ya. Nah, lah lupakan dulu deh. Urusan penting yang utama, gedung-gedung pencakar langit, berdiri dengan megahnya. Saking lamanya gue gak balik ke masa ini. Gue sempet lupa di mana kandang anjing gue alias rumah gue dulu berada. Butuh perjuangan ekstra buat nginget rutenya dari memori gue yang udah buram. Di ganggang sempit, pohon-pohon rindang ngasih keteduhan yang sejuk. Ranting-ranting pohon lokas tua yang menjuntai tampak menyentuh lembut pundak orang-orang yang lewat. Nah, ini dia tempatnya. Ini dia area perumahan tua yang kumuh.
Di dinding berlumut itu, gua masih bisa ngeliat coretan-coretan masa kecil gua. Gua langsung lari kecil naik ke atas. Pas ngeliat pintu kayu yang seusang itu, gua narik napas dalam-dalam terus, langsung gua tendang pakai kaki gua. Barengan sama suara deburan keras, rasa baal dan sakit langsung menjalar di kaki gua. Ya ampun, sakitnya minta ampun. Aduh. Gua megangin kaki gua sambil meringis kesakitan selama 2 detik sambil melotot ke arah pintu sialan yang meskipun udah reyot tapi kuncinya masih kokoh banget. Apaan ini? Kok dulu gua nggak tahu ya kalau pintu rusak ini sekuat ini. Untungnya keributan barusan berhasil ngebangunin si pemabuk di dalam. Gua dengerin gerakan di dalam sambil gertakin gigi geraham gua. Pas si tua bangka itu buka pintu dan ngeliat gua. Muka teler akibat mabuknya langsung kelihatan kaget banget. Dia menyipitkan mata, ngeliat ke arah langit di luar. Ngapain lu balik? Setelah ngomong gitu dengan nada jijik, dia langsung megang botol miras di tangan kanannya dan neguk seteguk besar ke tenggorokannya. Gua ngeliat sekeliling ruangan yang berantakan, langsung ngedorong dia ke samping dan jalan lurus ke kamar gua. Di dalam juga berantakan. Sih, tapi kalau dibandingin sama luar, ini masih mendingan lah. Gua ngangkat kasur dan meraba bagian bawahnya. Dan bener aja kosong melompong. Jadi duit gua di kehidupan masa lalu ternyata udah dia ambil buat ditukar sama miras di waktu ini. Gua ketawa kecut, ngelepasin tangan gua. Dan kasur tipis itu jatuh balik dengan suara deburan, nerbangin debu-debu yang tersembunyi di papan tempat tidur. Dasar bocah nakal, berani-beraninya nyembunyiin duit di rumah. Lu pikir lu bisa sembunyiin itu dari gua? Si tua bangka itu rebahan di sofa, nyingkirin baju-baju yang ngehalangin jalannya ke lantai sambil dengan songongnya ngegoyang-goyangin botol mirasnya. Muka merahnya itu benar-benar bikin gua mual. 10 jari gua perlahan mengepal kuat. Baru setelah rasa sakit di telapak tangan gua menusuk ke ulu hati gua, sadar kalau gua udah berdiri tepat di depannya. Pergi lu dari... Sebelum si tua bangka itu sempet nyelesain kalimatnya, gua langsung nyengkeram rahangnya dengan kencang. Sampai dia terpaksa ngebuka mulutnya, nunjukin muka yang syok berat. Sebelum kata-kata kasarnya keluar dari mulut gua, gak ragu sama sekali dan langsung ngerebut botol miras dari tangannya. Tindakan gua kasar dan brutal banget. Cairan di dalam botol itu langsung berbusa gara-gara gua guncang dengan keras. Pas botolnya gua miringin, cairan berwarna amber itu langsung tumpah ruah, masuk paksa ke dalam mulutnya tanpa ampun. Mata si tua bangka itu melotot sampai mau keluar, sambil ngeluarin suara. Erangan gak jelas dari tenggorokannya. Dia berusaha berontak, tapi dia gak berdaya buat ngelawan gua. Sejak gua masih kecil banget, kekuatan gua emang udah jauh ngelampauin dia. Mana duitnya? Mana duit yang lu pakai buat beli miras? Tanya gua dengan nada tajam sambil ngelepasin cengkraman biar dia bisa napas. Dasar lu, anak sampah berani-beraninya, lu perlakuin bapak lu kayak gini? Si tua bangka itu langsung ngamuk dan loncat, tangannya udah melayang mau nampar muka gua, tapi gara-gara pengaruh alkohol, langkahnya malah oleng terus jatuh telentang ke lantai. Cairan lengket di tangan gua, ditambah bau menyengat dari miras murahan, bener-bener bikin perut gua makin mual. Males banget buang-buang omongan sama pemabuk tua nggak berguna ini, gua langsung maju selangkah, jambak rambutnya, terus cekokin sisa miras itu ke tenggorokannya. Cairan itu meluap dari sudut mulutnya, ngalir dari dagu ke bajunya sampai ninggalin noda kotor di mana-mana. Saat itulah si tua bangka itu baru sadar seberapa jauh perbedaan kekuatan kami. Insting bertahan hidupnya langsung mengalahkan emosi mabuknya. Kuku-kukunya sempat nyakar lengan gua sampai lecet. Di mata merah si tua bangka itu gua bisa ngelihat pantulan diri gua yang kelihatan tenang tapi gila banget. Gua langsung nundukin kepala, maksa dia buat natap mata gua. Nada bicara gua bener-bener sedingin es. Gua tanya, sekali lagi duitnya di mana? Si tua bangka itu natap gua kayak ngeliat orang asing. Pas gua makin kenceng jambak rambutnya, dia baru sadar dan langsung ngeraba-raba balik bajunya. Gua langsung lepasin jambakan gua, ngerobek bajunya dan akhirnya nemu beberapa lembar uang merah yang jumlahnya cuma seadanya. Pas ngelihat botol-botol miras yang berantakan di lantai, rasa putus asa yang familiar tiba-tiba muncul lagi di hati gue. Itu adalah tangisan kesedihan diri gue yang masih berumur 18 tahun karena diri gue di masa depan sebenarnya udah mati rasa sama hal kayak begini. Malah nanti pas gue dan Alora nikah, si tua bangka ini gak tahu malu mau dateng, tapi langsung gue tolak mentah-mentah. Orang lain mungkin gak paham, tapi gue tahu banget niat busuknya. Dia cuma mau dateng buat ngebat uang sumbangan pernikahan kami. Gue langsung berdiri, natap sinis ke bawah ke arah si tua bangka yang lagi batuk-batuk sambil megangin kepalanya. Gak pakai lama, gue langsung cabut keluar pintu, biarin aja dia maki-maki gue dari belakang. Setelah lari-lari kecil sebentar, ngelihat pemandangan jalanan yang makin familiar, hati gue perlahan mulai tenang, apalagi pas ngelihat bayangan bulan yang masih samar-samar di langit. Gue dongakin kepala dan natap langit cukup lama, gak nyangka. Pas baru aja sadar dari lamunan, tiba-tiba ada bayangan hitam yang langsung ngebanting gue ke tanah. Buset dah. Paman Satpam, kenapa malah keluyuran di sini? Bukan jaga gerbang utama, lagi ngapain di sini? Tapi si bapak itu nggak ngejawab sama sekali.
Dia malah megangin tangan gue kenceng banget. Firasat buruk langsung muncul di hati gue. Pas nengok ke samping, bener aja gue melihat Pak Vance dengan wajah yang udah ditekuk kayak besi. Di sebelahnya ada orang lain yang mukanya kayak nggak asing. Pas diseret sama mereka balik ke ruang kepala sekolah, gue baru inget siapa dia. Kepala tingkat gue, udah lama banget emang gak ketemu dia. Kailen, kamu bener-bener si kepala tingkat saking ngamuknya sampai ngehentakin kaki sambil nunjuk-nunjuk gue, bahkan gak bisa ngomong selama setengah menit. Dengar nama itu lagi setelah sekian lama bikin gue sempet agak bengong. Si tua bangka itu biasanya selalu manggil gue si sampah kecil. Sampai pas hari dia mau daftarin identitas gue ke kelurahan, maboknya belum hilang dan dia masih pusing 7 keliling. Tugas kelurahan yang udah nggak tahan, akhirnya asal pilihin nama itu buat gua. Makanya di kehidupan masa lalu, pas gua dan Alora udah resmi jadian, dengan nggak tahu, malunya gua minta dia buat bikinin nama baru. Dia kan pinter banget, otaknya encer dan berpendidikan tinggi. Nama yang dia cariin. Selama berhari-hari jelas kelihatan keren banget. Sedangkan nama Kailin udah lama gua buang jauh-jauh dari otak gua. Gua duduk di depan mereka. Pasrah diinterogasi dari segala arah, ngelihat mulut si kepala tingkat yang komat-kamit ngoceh terus, gua malah mulai ngerasa ngantuk, kelopak mata gua mulai sayu, terus gua nguap pelan tanpa suara. Karena bosen, gua lirik-lirik sekitar dan ngasih senyum ramah tepat ke arah hidung Pak Vance yang kembang-kempis, menahan amarah. Gak nyangka kalau aksi gua ini malah bikin matanya melotot tajam banget, berasa sedetik, kemudian mereka bakal langsung nampar muka gua. Entah udah berapa lama berlalu, tapi ngelihat gua yang cuek bebek, si kepala tingkat yang udah capek, ngasih ceramah panjang lebar, akhirnya minum air dengan kesal. Waktunya udah pas banget nih. Gue langsung berdiri dari kursi, ngambil kertas yang sempat mereka banting di depan gue, ngerapiin leceknya, terus taruh lagi di atas meja. Pak, kepala tingkat, gue mau keluar sekolah. Begitu kalimat itu keluar, mata si kepala tingkat langsung melotot lebar, natap gue kayak orang yang kepalanya udah berasap saking marahnya. Gak cuma itu, gelas air di tangannya, yang ada ukiran gelar prestasi langsung ditaruh kasar sampai bunyi nyaring. Kailin, suaranya langsung melengking tinggi. Gua ngangguk santai sambil jawab, hadir. Keluar sekolah itu butuh tanda tangan orang tua. Bukannya kamu asal ambil kertas coret-coretan, nulis kata keluar sekolah gede-gede, terus langsung beres begitu aja. Gua ngangguk-ngangguk sok paham. Di bawah tatapan bingung, si kepala tingkat dan Pak Vance, gua ambil pulpen, terus nulis nama lengkap si tua bangka pakai gaya tulisan. Cakar ayam yang super berantakan, terus gua dorong kertasnya ke hadapan mereka. Mereka berdua sempat diem bentar sebelum napasnya mulai memburu saking keselnya. Gua nggak punya ibu, bapak gua pemabuk berat dan nggak pernah peduli sama gua. Begitu kata-kata ini keluar, sorot mata mereka berdua langsung berubah drastis. Kepala tingkat yang bibirnya sempat gemeteran langsung melunak dan bertanya, kalau kamu nggak sekolah mau jadi apa nanti? Bikin bisnis dong, gua udah tahu arahnya mau kemana. Mereka terus menceramahi gua sampai capek. Bedanya omongan mereka sekarang kedengeran jauh lebih halus. Tapi buat gua, semua itu cuma masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Pas situasi lagi buntu, gua mundur setengah langkah, langsung nyamber surat pengunduran diri itu dari tangan si kepala tingkat. Di bawah tatapan iba mereka, gua tiba-tiba inget sesuatu, langsung nyengir licik, terus meluncur berlutut tepat di kaki mereka. Pak kepala tingkat, Pak Vance, tolonglah gua. Pinjemin gua duit dong, gua mohon banget. Emang bener kata orang, kaum akademisi itu beda kelas. Mereka pasti belum pernah nemu orang segak tahu malu gua. Berkat jurus bacot maut gua, akhirnya gua berhasil megang segepok uang merah dan jalan santai ke gerbang sekolah. Gua melambai kemang rongsok di seberang jalan. Ngasih, gua dapat nunggu di luar sebentar. Terus di bawah tatapan curiga Pak Satpam, gua melenggang masuk lagi ke kelas. Kuis dadakan udah kelar dari tadi. Anak-anak kelas lagi pada berisik ngeluhin soal ujian. Tapi pas mereka sadar gua masuk, seisi kelas langsung hening seketika. Kailen, lu habis dari mana aja? Ada yang nanya baik-baik. Gue cuma mengedikan bau santai tanpa langsung ngejawab. Terus jalan ke meja gue buat ngelepas jaket seragam sekolah. Terus gue buntel buku-buku di meja sebanyak mungkin pakai jaket itu. Buat buku yang bener-bener gak muat, gue pilih-pilih lagi, nyari yang masih bersih, dan belum pernah gue coret-coret asal, terus gue lempar gitu aja ke meja. Kailen, lu ngapain sih? Kok di depan gue tiba-tiba nanya dengan nada khawatir tapi bingung. Alora langsung menghentikan pulpennya, balik ke badan, terus ngeliatin gue dengan tatapan curiga. Di bawah tangannya ada tumpukan lembar soal ujian yang masih baru gres. Dia emang selalu kayak gitu, berbakat tapi tetap ambis parah. Gue nggak berani natap balik matanya. Di bawah tatapan khawatir seisi kelas, gue langsung ngomong belak-belakan. Gue mau drop out, semua barang di meja gue gratis. Ambil aja kalau ada yang butuh. Sontak seisi kelas, langsung geger. Ya iyalah. Mereka semua kan murid teladan yang taat aturan. Buat mereka, drop out itu cuma khayalan yang aneh banget. Tanpa peduli sama kehebohan mereka, gue ngiket lengan seragam sekolah gue. Terus gue selempangin tumpukan buku itu ke pundak. Dari sudut mata, gue bisa ngerasain tatapan Alora yang gak setuju sama sekali.
Baru juga jalan beberapa langkah, gue kepikiran sesuatu, gue langsung lari ke podium kelas, terus sambil senyum tengil gue bilang ke mereka semua, kalian kan anak baik-baik, belajar yang rajin. Ya. Jadiin gue contoh yang buruk buat kalian, terutama lu, Alora. Tetep jadi murid teladan yang masa depannya cerah ya di kehidupan lampau gue. Dia selalu gue gangguin dengan cara gue yang gak tahu malu. Padahal dia sebenarnya suka sama gue, tapi dia nggak pernah berani buat ngaku atau nembak duluan. Sampai akhirnya gue nekat nyusul ke kota tempat dia kuliah demi kerja di sana. Dan ngejar-ngejar dia selama 1 tahun lebih, sampai akhirnya kita resmi jadian. Kalau dipikir-pikir sekarang, kok bisa ya? Cewek selevel dia mau turun kasta buat suka sama cowok kayak gue. Itu pasti karena di tengah suasana kelas 3 yang tegang dan ngebosenin, cowok random kayak gue tiba-tiba masuk ke hidupnya. Rasa penasaran masa muda, malah dia kira sebagai cinta monyet yang indah. Hubungan antara siswi terpintar nomor 1 dan murid paling ampas di kelas emang selalu jadi bahan gosip paling renyah buat anak-anak labil. Kelar ngomong gue nengok dan ngelihat Pak fans natap gue dengan muka yang kecewa berat. Ya mau gimana lagi. Guru yang punya rasa tanggung jawab tinggi emang kayak gitu. Meskipun murid ampas kayak gue yang mau drop out, dia tetep ngerasa sayang banget. Sambil mikir gitu, pas gue jalan ke pintu, gue langsung ngebisik cepet ke telinga Pak fans. Bapak bebas kok jadiin saya contoh yang buruk di masa depan. Tenang aja, saya nggak bakal nuntut hak cipta. Begitu alis, Pak fans langsung naik. Dan dia refleks ngambil penggaris segitiga buat ngegetok bokong gue. Gue udah bisa nebak gerakannya dan langsung kabur sambil seret sekarung buku. Pas udah deket gerbang, gue langsung dihadang sama satpam gesit yang lagi megang dahan pohon. Gue langsung sodorin surat izin keluar tepat di depan mukanya, terus jalan keluar gerbang sekolah dengan gaya santai. Nah, buku-buku yang dibungkus seragam tadi langsung gue jual ke tukang rongsokan. Nah, Dek, kamu udah nggak sekolah lagi? Pas gue mau pergi sambil ngitung duit hasil jual buku sebesar $28.80. Pak Satpam nanya ke gue dengan nada khawatir. Gue cuma melambaikan tangan tanpa menoleh ke belakang dan bilang, nggak lagi Pak, emang nggak bakat sekolah. Terus gue pose hormat pakai jari ke arah sekolah. Selamat tinggal. Kali ini beneran selamat tinggal. Sekarang gue bener-bener mutusin takdir buruk antara gue dan Alora sampai ke akar-akarnya. Mengikuti alur hidupnya yang lurus, kemungkinan besar kita berdua nggak bakal ketemu lagi selamanya. Mantap banget kan? Sambil megangin duit seadanya di saku celana, gue muter-muter keliling kota sekali lagi. Akhirnya gue nemuin tempat awal buat ngebangun kerajaan bisnis gue. Sekaligus resmi memulai langkah kedua dari rencana besar gue. Malam itu setelah ngitung waktu dengan pas, gue pulang sekali lagi. Bener aja kan? Si tua bangka itu udah pergi keluar buat mabok-mabokan lagi. Setelah sibuk beres-beres kamar sebentar, gue langsung cabut tanpa ragu sambil ngehela napas lega. Sambil jalan santai, melewati berbagai persimpangan, jalan, gue sekalian mantau tempat mana yang paling cocok buat ngebangun kerajaan bisnis gue. Gak kerasa, hari pun mulai gelap. Sambil punya bapau di mulut, makan malam gue beres begitu aja. Ya mau gimana lagi, nasib seorang miskin. Setelah nemu satu lokasi lagi, gue langsung rem mendadak dan berhenti di tikungan jalan, terus buru-buru sembunyi di balik tembok. Pas gue ngeliat Alora lagi meluk erat tas ranselnya sambil lari cepat ke arah rumah, baru deh gue keluar dari tempat persembunyian. Gue merhatiin tas ranselnya yang kebuka dan seragamnya yang agak berantakan, bikin gue langsung mikir keras. Alora itu kan sayang banget sama buku-bukunya. Ada yang gak beres nih, alis. Gue langsung mengkerut. Gue ambil segenggam tanah dari jalanan, terus nyelipin sebilah kayu patah di celana belakang gue. Lalu langsung masuk ke gang yang baru aja dia lewatin. Begitu masuk, gue langsung papasan sama 3 berandalan berambut pirang. Sekali lihat juga ketahuan kalau otak mereka lebih ampas daripada gue. Pas gue ngeliat dompet pink yang mereka lempar ke tanah, gue langsung sadar kalau Alora baru aja dipalak. Kurang ajar banget. 3 curut gak berguna ini. Si rambut pirang itu ngelihat gue, langsung ngebuang rokok mereka, ngelirik seragam sekolah gue, terus bersiul ngejek. Kelihatan banget. Mereka nganggep gue sebagai target empuk juga. Gue ngambil sebatang rokok yang lupa gue buang, gue nyalain, terus jalan ke arah mereka sambil senyum cengengesan. Pas gerombolan pirang itu ngira gue bakal nurut. Tiba-tiba gue lempar segenggam tanah tadi pas ke muka mereka. Pas mereka lagi nunduk sambil megangin mata mereka dan ngumpat kasar. Gue langsung cabut balok kayu dari pinggang belakang gue, terus gue hantam ke mereka sekuat tenaga. Di kehidupan lampau gue, sejak gue nempel terus sama Alora, gue nggak pernah berani bikin masalah atau berantem lagi, soalnya ayah nggak suka. Setelah sekian lama, pas harus berantem lagi kayak gini, tangan gue agak kaku. Gila, bener-bener butuh tenaga ekstra. Gue megang luka di sudut bibir, gue terus langsung lari kencang. Pas mau ngambil jalan pintas dengan lompat pagar. Gue nggak sengaja nginjek anjing sampai dikejar 1 blok penuh, tapi untungnya gara-gara itu gue malah bisa nyampe di bawah apartemen Alora duluan sebelum dia dateng. Gue lempar dompetnya di jalan yang bakal dia lewatin. Pas ngelihat Alora ngambil dompet itu, gue langsung balik badan dan pergi. Sambil megang luka di sudut bibir,
Gue natap bulan yang terang benderang dengan perasaan puas banget. Setelah gue kalkulasi matang-matang, akhirnya modal awal usaha ini gue belanjain di pertigaan jalan yang nggak jauh dari sekolah SMP. Nggak cuma rame orang lewat, tapi transportasinya juga gampang. Jadi gue bisa langsung tancap gas pakai gerobak roda 3. Gue kapan aja kalau ada razia. Tapi gue nggak nyangka kalau malah bakal ketemu sama Pak Fans. Gue langsung sodorin sosis bakar yang super pedas dan bikin lidah mati rasa. Anggap aja sebagai tanda terima kasih atas dukungan finansialnya sebagai pemegang saham pertama. Pas ngelihat dia masih ragu-ragu, gue langsung jejalkan sosis itu ke tangannya. Terus gue buru-buru pergi buat ngelayanin pelanggan lain. Maklum, pembeli kan datangnya rombongan. Warung yang tadinya rame banget, tiba-tiba langsung sepi seketika. Gue curi-curi pandang ke Pak Fans yang mukanya kayak mau ngomong sesuatu tapi ragu-ragu. Sambil santai, gue langsung masukin sosis tepung ke mulut gue sendiri. Jadi ini bisnis yang kamu maksud? Pak Fans buka suara pelan-pelan, takut banget bakal nyinggung harga diri gue yang mengenaskan ini. Bibirnya sampai merah gara-gara rasa pedas membara yang gue kasih. Tapi kalau soal ginian, gue sih santai aja. Sebaliknya muka Pak Fans kelihatan rumit banget. Seolah-olah gue lagi ngelakuin kerjaan kotor yang nggak bener. Jangan remehin warung kecil gue ini ya. Sehari gue bisa dapat duit, lumayan. Banyak tahu. Bentar lagi juga gue bisa bayar utang ke bapak. Habis ngomong gitu, gue mengecap bibir gue. Emang nggak salah calon raja jajanan kaki 5 di masa depan. Rasa sosis tepung ini beneran nggak ada obat. Pak Fans mengusap keringat di jidatnya gara-gara kepedesan sambil menggelengkan kepalanya pasrah. Setelah ragu-ragu cukup lama, akhirnya dia cuma bisa nanya satu kalimat. Kamu beneran nggak mau balik sekolah lagi? Nggak mau lah. Buat apa juga lulus? Dengan otak gue yang ampas begini mana bisa dapat kerjaan bagus. Mendingan keluar cepet terus rintis bisnis sendiri. Sambil ngomong gue ngebersihin wajan pemanggang, sambil ngeliatin warung yang kosong, rasanya agak bingung. Biasanya jam segini tuh lagi rame-ramenya pembeli. Kenapa hari ini gak ada satupun yang mampir ke warung gue ya? Sambil merasa curiga. Gue ngelap minyak di tangan gue dan lanjut ngomong. Yang paling penting sih, gue gak punya uang buat bayar sekolah. Uang hasil kerja keras gue cuci piring diam-diam dulu. Bodohnya malah gue tinggal di rumah dan langsung digondol sama si tua bangka itu. Di kehidupan masa lalu, gue emang masih punya pola pikir murid sekolah. Biarpun otak gue nggak bisa nyerap pelajaran apa-apa, gue tetap bertahan di sekolah dan bikin diri gue stres sendiri. Tapi kehidupan kali ini beda, gue udah dapet hidayah, jadi serba bisa sekarang. Gue mengusap muka gue, terus ngeliat ke bawah buat ngecek pakaian gue sendiri. Pas ngeliat murid-murid di sekitar terus-terusan curi pandang ke sini, gue makin bingung. Kenapa mereka nggak mau mampir ya? Pas lagi mikir, nggak sengaja gue ngeliat Pak Fans yang berdiri di sebelah gue dengan bibir rapat dan muka datar tanpa ekspresi. Detik itu juga gue langsung sadar di mana letak masalahnya. Nggak peduli. Dia mau apa? Enggak. Langsung aja gue jejalkan sosis bakar lain ke tangannya. Kailin, saya nggak. Pegang aja. Kalau bapak nggak pegang, warung saya nggak bakal dapet pelanggan. Nah, Pak Fans belum paham maksud gue. Sampai akhirnya ngeliat segerombolan murid tiba-tiba lari ke sini. Baru deh dia sadar kalau aura wibawanya yang mengerikan itu bikin anak-anak ketakutan. Emang bener sih, murid mana sih yang nggak takut sama guru? Akhirnya pelanggan datang lagi deh. Gue langsung buru-buru nerima duit. Tangan gue sibuk nggak berhenti-berhenti. Dari sudut mata gue lihat Pak Fans masih berdiri di situ. Sambil lalu, gue nanya, gimana hasil kuis dadakan kemarin? Oh lumayan bagus kok. Semua anak bisa Pak pertahanin nilai mereka dengan baik. Pas denger gue masih peduli sama teman-teman sekelas. Muka Pak Fans kelihatan bangga banget. Sosis tepung di tangannya diangkat tinggi-tinggi banget. Gue nggak bisa nahan rasa terharu di hati gue. Nggak nyangka aja Pak Fans masih kepikiran buat bantuin gue narik pelanggan. Gue pura-pura nanya santai lagi, apa Alora masih dapat peringkat 1? Ya, tentu aja. Alora pasti peringkat 1. Nggak usah diragukan lagi. Dengar nada suara Pak Fans yang bangga banget. Gue cuma bisa mengangguk. Iya, Alora emang selalu hebat dari dulu. Kalau aja di kehidupan sebelumnya dia nggak nikah sama gue, nggak terhambat gara-gara gue dan anak kami, dia pasti udah jadi sosok hebat yang dikagumi banyak orang. Minyak di wajan pemanggang gang berdesis dan meletup-letup. Agak panas pas kena kulit. Pas ngelihat kerumunan murid di depan gue tiba-tiba inget kalau hari ini bukan hari libur. Pak Fans, hari ini kalian nggak ada kelas apa? Ngelihat gue kerepotan, Pak Fans mengulurkan tangannya yang kosong buat bantuin gue nerima uang. Nggak ada, hari ini murid-murid kelas senior dikoordinasikan buat naik gunung bareng. Kami baru aja balik. Bapak cuma jalan lebih cepat aja, makanya duluan sampai. Pas ngomong begini, dia kelihatan rada heran. Stamina fisik kalian para murid ini makin lama makin payah aja. Nggak ada satupun dari mereka yang jalannya lebih cepat dari orang tua kayak bapak. Dengar ucapan itu, firasat buruk langsung muncul di hati gue. Pas mendongak, ternyata Pak Fans lagi melambai-lambaikan tangannya dengan semangat ke arah kejauhan. Minyak dari sosis mengalir turun lewat tusuk bambu, menetes ke tangan gue. Pas gue lihat ke arah sana, ada barisan panjang murid-murid yang lagi jalan kaki. Dalam sekali lirik,
Gue langsung nemuin Alora di antara kerumunan itu. Dia lagi ngobrol santai sama teman-teman di sekitarnya. Senyuman manis menghiasi sudut bibirnya, muka yang kelihatan rileks banget, pemandangan yang langka banget buat dia. Baru setelah pelanggan di depan warung manggil gue dengan gak sabar, gue buru-buru menundukkan kepala. Tangan gue langsung gerak lincah lagi. Tapi kepala gue makin nunduk ke bawah. Rasanya pengen banget gue tenggelamin muka gue ke wajan pemanggang ini. Woi, anak-anak kesini! Pak Fans teriak dengan suaranya yang menggelegar, langsung manggil semua orang buat mampir. Gue menggertakkan gigi dan melirik ke samping. Rupanya Pak Fans lagi menaikkan alisnya dengan muka songong ke arah gue. Calen, ini lu kan lama gak ketemu? Iya nih, rasanya aneh banget. Gak ada lu di kelas. Hehe. Gue langsung masang senyum formalitas di muka gue. Omongan mereka bener-bener cuma basa-basi doang. Tanpa beban kayak gue yang nahan mereka, nilai rata-rata kelas pasti langsung melejit tinggi. Pak Fans menepuk bahu gue dan melambaikan tangannya dengan gaya bos besar. Hari ini Bapak yang traktir sosis bakar buat sekelas. Ambil sesuka kalian. Bilang aja sama Calen. Wah, makasih Pak Fans, makasih juga ya Calen. Seseorang di antara kerumunan tiba-tiba teriak begitu, bikin ucapan terima kasih. Buat gue langsung bersahut-sahutan tanpa henti. Kalau orang nggak tahu kejadian aslinya, pasti ngira gue baru aja nyumbang duit sekoper. Gue curi-curi pandang ke arah Alora. Dia lagi ngeliatin warung gue dengan penasaran. Gue langsung mengalihkan pandangan, lalu melempar senyum lebar ke muka-muka polos khas anak sekolah ini. Nggak usah lah, kan kita teman sekelas. Masa kalian harus bayar sih, gratis kok. Makan aja sepuasnya. Wah, gokil banget. Iya nih, lu baik banget. Pak Fans di sebelah, gue mau ikutan ngomong. Tapi dengan kecepatan kilat, gue langsung nyumpal sosis yang dipegangnya pas ke mulutnya. Semua orang maju dengan antusias tapi agak sungkan. Mereka yang punya duit di kantongnya nggak memedulikan penolakan gue dan tetap maksa buat bayar. Sedangkan mereka yang nggak punya duit sebenarnya kepengen banget tapi gengsi buat makan gratisan. Akhirnya gue terpaksa nutup tas uang gue dan langsung ngebagiin sosis ke tangan mereka satu persatu. Buat yang pemalu, langsung aja gue suapin sosisnya ke mulut mereka, simple dan efisien banget. Sejujurnya, meskipun nilai gue ampas banget, gue beneran suka sama teman-teman sekolah gue. Pikiran mereka sederhana, nggak ada niat jahat sama sekali. Selama beberapa saat, biarpun dibantu Pak Fans di samping gue, warung tetap rame gila-gilaan. Gue melihat sosis yang terpanggang kering kecoklatan dengan sempurna di sebelah kanan. Gue ambil pelan-pelan, gue olesin saus tomat, terus gue taburin sedikit bubuk cabai di bagian atasnya. Alora, ini punya kamu. Pas nyebut namanya, langsung seketika dada gue rasanya hangat membara. Alora kelihatan sempet kaget sebentar. Matanya penuh dengan sambil tersenyum manis pas ngambil sosis dari tanganku. Dia tuh sebenarnya nggak bisa makan makanan pedas, tapi selalu ngidam cabai. Di kehidupan laluku, setiap kali aku ngajak dia makan di luar, kami selalu pesen satu porsi pedas dan satu porsi biasa. Wah, Alara, sosis punyamu ini dipanggang pas banget, matang sempurna. Oh ya? Alara langsung gigit sosisnya, matanya langsung menyipit bahagia karena sensasi pedas bubuk cabainya sampai refleks menjulurkan lidahnya sedikit. Aku pun pura-pura kaget. Wah, Alara kamu beruntung banget deh. Terima kasih ya. Kerutan di dahi Alara langsung hilang, digantikan senyum yang mereka indah banget. Matanya pun berbinar jernih. Di kehidupan laluku, aku emang paling suka ngegodain dia. Kalau dia lagi capek banget habis belajar, aku bakal diam-diam ngekap keningnya, menatap matanya yang sayu kelelahan, lalu memeluknya erat. Alara kelihatan bahagia banget. Tapi pas matanya nggak sengaja menatap mataku, dia langsung salah tingkah dan tiba-tiba mundur, mukanya memerah malu sampai ke ujung telinganya. Pas aku nunduk, baru sadar kalau hari ini aku cuma pakai singlet putih. Otot dadaku kelihatan samar-samar, ditambah noda minyak di perutku, bikin kaosnya nempel ketat ke kulit. Ya, namanya juga trik dagang. Kalau nggak pamer body begini, mana bisa jualan kita lebih rame dari yang lain. Alara, belajar yang rajin ya. Pas dengar omonganku, Alara mendongak menatapku sambil tersenyum tipis, agak canggung tapi tetap sopan. Habis itu, aku terus nunduk dan fokus sibuk sama kerjaanku sendiri. Sampai akhirnya Pak Fans ngelihat jam tangannya dan ngajak rombongannya pergi. Baru deh, aku berani angkat kepala buat mandangin punggung Alara sepuasnya. Rambut panjangnya yang dikuncir berayun anggun, memancarkan aura percaya diri dari segala sisi. Sama sekali gak kelihatan. Sisa-sisa depresi pasca melahirkan yang dulu pernah menyiksanya. Di kehidupan laluku, gara-gara latar belakang pendidikanku yang rendah, aku nggak bisa dapat pekerjaan yang layak. Akhirnya, aku nekat buka lapak jualan di kota tempat Alara kuliah. Kisah cinta antara mahasiswi terpintar nomor 1 dan cowok paling bego kayak aku tuh cuma kedengaran indah di dongeng doang. Tapi nggak ada satu orang pun yang yakin hubungan kami bakal awet. Bahkan aku sendiri sering cemas setengah mati takut kehilangan dia. Soalnya Alara tuh terlalu sempurna buat aku. Setiap kali pulang kuliah, dia selalu nyempetin datang ke lapak jualan buat bantuin aku. Pas ketemu teman-teman kampusnya, tanpa ragu dia langsung ngegandeng tanganku erat-erat. Lalu ngenalin aku sebagai pacarnya dengan penuh rasa bangga.
Meskipun gak diucapin langsung, aku tahu betul apa yang ada di pikiran orang-orang itu. Pasti mereka mikir, ini sih namanya bidadari jatuh di kubangan lumpur. Walaupun Alara nggak pernah mempermasalahkan hal itu. Aku nggak mau bikin dia hidup susah bersamaku. Aku sampai kerja serabutan beberapa tempat sekaligus dalam sehari. Dia bisa nabung. Untungnya Alara tuh orangnya peka banget. Dia sadar ada yang nggak beres sama aku. Sampai akhirnya dia nekat minta bantuan uang ke keluarganya. Aku nggak tahu gimana cara dia ngebujuk orang tuanya. Tapi pas ngelihat matanya yang merah berkaca-kaca, aku langsung membulatkan tekad dan bersumpah nggak bakal ngebiarin dia hidup sengsara sama cowok miskin kayak aku. Berbekal uang tabungan, hasil kerja kerasku, ditambah modal dari keluarga Alara, aku nekat ngambil alih pabrik yang hampir bangkrut buat ngerintis bisnis sosis instan rumahan. Selama beberapa tahun pertama, Alara selalu merasa kasihan dan sedih ngelihat aku kerja banting tulang bagai kuda. Tapi aku sendiri sama sekali nggak ngerasa capek. Malahan hari-hariku rasanya penuh dengan harapan baru. Dan harapan itu nggak lain adalah masa depan yang indah bareng Alara. Siapa sangka keputusan nekatku itu malah berbuah manis dan bikin usahaku langsung sukses besar. Sejak saat itu, semua biaya kuliah S2 Alara beserta dana penelitian mandirinya bisa kami bayar pakai rekening bersama. Kehidupan kami pun mulai berjalan mulus tanpa hambatan. Pas Alara masih kuliah S2, kami memutuskan untuk menikah. Semua sertifikat rumah dan aset langsung kubikin atas nama dia dan orang tuanya. Lagian, dari pihak keluargaku, cuma ada si tua bangka sialan itu. Oke banget. Nah, aku kalau sampai dia ikut nikmatin hasilnya. Tapi pas Alara lagi lanjut S3, plot twist. Tiba-tiba dia hamil anak kami. Sebagai buah cinta kami berdua. Setelah diskusi panjang, Alara mutusin buat mempertahankan bayinya. Karena harus istirahat total di rumah sampai melahirkan. Kuliah S3-nya pun terpaksa ditunda. Di saat yang sama, pabrikku juga mulai kena masalah gara-gara rumor negatif soal bahan baku sosis di media sosial. Akibatnya, penjualan langsung macet total. Di masa-masa sulit itu, aku kerja keras sebagai orang gila demi menyelamatkan pabrik. Alara sering merasa bersalah karena gak bisa bantuin aku mikirin beban keluarga. Dia bahkan sering menangis diam-diam di belakangku. Gak lama setelah itu, anak perempuan kami lahir dan Alara mulai kena depresi pasca melahirkan. Di titik itulah aku baru sadar betapa mengerikannya gangguan kesehatan mental. Berkali-kali aku dirundung rasa bersalah yang amat dalam. Kenapa aku sebagai suaminya malah telat menyadari semua itu. Alara yang begitu pengertian selalu berusaha tersenyum di depanku biar aku nggak kepikiran. Tapi aku tahu jelas kalau senyuman itu cuma senyum yang dipaksakan. Karena akibat krisis pabrik, kuliahnya yang terbengkalai, ditambah rasa cemas karena baru pertama kali jadi ibu. Semuanya menumpuk jadi satu, memaksa dia buat mengubur mimpinya dan jadi ibu rumah tangga sepenuhnya. Alara yang aslinya jenius dan bersinar, sekarang malah terperangkap gak berdaya di rumah, kayak bunga mawar indah yang perlahan-lahan layu. Setelah kupikir-pikir lagi, Alara itu bagaikan rembulan indah di langit malam yang memancarkan cahaya terang benderang. Orang sehebat dia gak pantas dibelenggu oleh urusan rumah tangga. Nggak boleh terikat rantai pernikahan yang menyiksanya. Dia berhak menjadi dirinya sendiri, cukup menjadi seorang Alara yang bebas. Dia nggak seharusnya jadi istriku, apalagi jadi ibu dari anakku. Manusia biasa kayak aku emang cuma bisa mendambar rembulan di langit tinggi, tapi sadar diri kalau itu mustahil digapai. Alara, sejak awal nggak seharusnya hidupnya hancur gara-gara cowok ampas kayak aku. Rombongan mahasiswa itu pun perlahan mulai menjauh. Aku cuma bisa berdiri terpaku di tempat, memandangi langkah kaki mereka yang penuh energi masa muda. Bang, beli sosis panggangnya 1. Seorang pelanggan datang sambil menyodorkan 3 lembar uang kertas. Aku langsung menyambutnya dengan semangat. Lalu nanyain rasa apa yang dia mau kayak biasa. Nggak terasa, aku sibuk jualan sampai larut malam. Pas aku baru mau beres-beres nutup lapak, tiba-tiba mataku menangkap sosok si tua bangka sialan. Itu lagi jalan sempoyongan ke arahku dengan muka galak. Sambil megang botol miras dan nenggak sisa alkoholnya. Kayaknya sih biar punya nyali buat ngelabrak aku. Aku cuma bisa naikin alisku heran, gak nyangka pemabuk berat yang kerjanya teler mulu tiap hari bisa nemuin lapak daganganku. Dan yang bikin makin heran, dia baru nongol selarut ini. Heh, anak ampas gak guna, berani-beraninya kamu jual barang-barang yang ada di rumah. Kurang ajar banget ya kamu, bentaknya sambil megang gerobak motor roda 3ku siap buat ngegulingin kendaraan kesayanganku ini. Lucu banget sih ini orang. Dia pikir karena di sini ramai orang, aku gak bakal berani ngehajar dia, lawak banget. Di kehidupan laluku, satu-satunya penyesalanku adalah telat ngebebasin diri dari dia. Tapi kali ini, beda level. Secepat kilat langsung kucengkeram pergelangan tangannya, lalu kupelintir ke atas dengan sekuat tenaga. Si tua bangka itu langsung teriak-teriak kesakitan manggil emak bapaknya. Dengan gampang aku langsung ngelempar dia ke samping. Gak semua barang gua jual ya? Lagian sebagian barangnya lagi gua pakai sekarang, dan sebagian lagi gua beli pakai duit gua sendiri. Si tua bangka itu terus berontak tapi gak bisa lepas dari cengkeramanku.
Matanya mulai jelalatan ke sana kemari. Kelihatan banget lagi nyari celah buat nyusun akal bulus. Benar aja, sedetik kemudian dia langsung ngejatuhin diri ke tanah sambil guling-guling histeris kayak bocah tantrum. Aduh, tolong. Anak durhaka ini berani-beraninya mukulin bapak kandungnya sendiri. Woi semuanya, lihat nih. Lihat. Ada anak mukulin bapaknya sendiri. Teriaknya sambil tangannya melambai-lambai liar dan kakinya nendang-nendang gak jelas. Ngehentak-hentakin kakinya terus ke tanah. Debu-debu pada berterbangan gara-gara kelakuannya, nempel di bajunya yang lecek dan bau apek. Orang-orang di sekitar situ, ada yang kaget, kasihan, atau cuma nonton dengan tatapan dingin. Tapi gak ada satupun yang berani maju buat ngelerai. Gue cuma ngeliatin dia bikin kekacauan dengan tenang. Ngeliatin drama teater yang konyol ini. Di kehidupan, lalu gue pas pabrik ngalamin kecelakaan, si tua bangka gak tahu diri ini nyari Alora di siang bolong. Megangin dia dan bertingkah kayak preman. Nyoba meras duit buat beli miras sebelum pabriknya bangkrut. Padahal, Alora udah tahu dari gue kalau si tua bangka ini aslinya bajingan. Tapi dia nggak nyangka kalau orang ini sebajingan itu. Gue masih inget banget. Waktu kondisi Alora akhirnya membaik, dia bawa bayi kami keluar. Tapi malah ditunjuk-tunjuk sama orang-orang kepo yang nggak tahu apa-apa, bikin dia kelihatan bingung banget. Sebelum nikah sama gue, Alora selalu dipuja-puja kayak bintang yang dikelilingi bulan. Dia nggak pernah ditontonin kayak topeng monyet gini. Teriakan si tua bangka itu masih terngiang-ngiang di kuping gue. Kelakuannya yang nggak tahu malu bener-bener sama persis kayak di kehidupan lalu gue. Hati gue yang tadinya udah mati rasa mulai ngerasa kesel. Langsung aja gue cengkeram, kerah bajunya dengan kasar. Terus gue angkat dia. Mata gue mulai memerah menahan amarah. Gue kasih dia peringatan keras. Bikin rusuh aja terus. Makin gede makin bagus. Biar semua orang tahu kalau lu si pemabuk sialan gak pernah ngegedein gue. Gue teriak kencang, meluapkan semua rasa sakit hati yang dikasih sama bapak kandung sialan ini selama 2 kehidupan gue. Duit yang ditinggalin sama ibu abis lu foya-foyain, gue bisa bertahan hidup sampai sekarang tuh murni karena kebaikan orang-orang di sekitar gue. Lu gak pernah ngerawat gue, jadi jangan harap gue bakal berbakti sama lu. Kalau lu berani muncul di depan gue lagi, gue bakal tuntut lu. Jangan lupa berapa banyak duit gue yang udah lu colong. Si tua bangka langsung ketakutan denger omongan gue. Orang-orang di sekitar juga mulai nunjuk-nunjuk dia. Begitu gue lepas genggaman gue, dia langsung tersungkur jatuh ke tanah. Pas gue baru aja balik badan, tiba-tiba kedengeran suara botol kaca pecah di dekat kuping gue, barengan sama teriakan peringatan dari orang baik di situ. Si tua bangka itu langsung nerjang ke arah gue sambil megang pecahan sebotol miras. Tapi gue cuma natap dia dengan tatapan kosong. Ngelihat matanya yang udah kayak orang gila, rasa capek yang luar biasa, tiba-tiba muncul di hati gue. Males banget gue. Hidup kayak begini gak ada gunanya. Mati sekarang juga kayaknya seru. Dengan begitu, hidup gue sama Alora bakal bener-bener jadi 2 garis sejajar yang gak bakal ketemu lagi. Di tengah kepanikan dan teriakan orang-orang, gue kayak ngelihat bayangan Alora dari kehidupan lalu gue. Waktu itu, setelah gue cerita kalau hidup gue tuh cuma kayak tikus got yang menjijikkan, dia langsung megang pipi gue, maksa gue natap matanya dengan serius. Dia ngomong pelan-pelan ke gue, jangan biarin siapapun nginjek-nginjek hidup kamu. Kamu harus punya jalan hidupmu sendiri. Lumpur pun masih bisa dipakai buat nambal dinding kok. Terus dia ngecap kening gue sambil bisik lembut, sayangku, kamu itu bukan sampah. Tubuh gue langsung refleks bergerak lebih cepat dari otak gue. Gue mundur setengah langkah. Alora dari kehidupan, lalu gue seolah narik gue dari belakang. Akhirnya botol tajam itu cuma ngegores lengan kanan gue. Darah merah yang hangat langsung bikin otak si tua. Bangka itu sadar seketika dari pengaruh alkohol. Dia langsung ngelepas botol itu sambil gemeteran. Matanya kelihatan takut banget. Gue cuma bisa ketawa sinis. Bajingan kayak dia yang bahkan dijauhin sama semua saudaranya kayak penyakit menular, ternyata bisa takut juga sama gue. Emangnya dia takut apaan sih? Takut gue jeblosin ke penjara kali ya? Sambil megangin lengan kanan gue yang berdarah, gue natap dia dengan dingin, seolah-olah gue gak ngerasain sakit sama sekali. Gue buka bibir gue yang pucat dan ngasih dia ultimatum terakhir. Gue bilang untuk terakhir kalinya, jangan pernah muncul lagi di depan mata gue. Kalau sampai berani ditambah kasus penyerangan sengaja ini, gue bakal pastiin lu bakal membusuk di penjara seumur hidup. Si tua bangka itu langsung nelan ludah ketakutan. Bau alkohol di tanah bikin gue pengen muntah. Masih nggak mau cabut juga lu. Nggak lihat tuh orang-orang udah pada telepon polisi. Peringatan manis dari gue langsung bikin si tua bangka itu buru-buru bangun dan kabur terbirit-birit tanpa berani nengok ke belakang. Gue langsung ngambilin pecahan kaca yang berserakan di tanah satu persatu, ngebuangnya ke tong sampah. Terus gue naik sepeda roda 3 gue dan langsung pergi dari sana. Si tua bangka itu emang bener-bener bego dan polos banget ya. Gue kan cuma bohongin dia. Orang-orang di sekitar sini bukan saudara atau tetangga kami. Ngapain juga mereka repot-repot telepon polisi? Ini kan urusan keluarga. Akhirnya gue pergi ke rumah sakit buat ngobatin luka di lengan gue. Nyium bau disinfektan bikin hati gue ngerasa nggak tenang dan nggak nyaman banget.
Di kehidupan lalu gue, pas Alora kena depresi pasca melahirkan, dia nggak mau ngaku kalau dia lagi sakit mental. Gue cuma bisa bolak-balik ke rumah sakit demi dia. Bahkan saking nggak tahu malunya gue sempet-sempetnya minta kontak dokter itu. Dokter itu bilang ke gue, meskipun udah dirawat dengan baik sama keluarganya, seorang ibu itu emang masih rentan banget kena depresi pasca melahirkan. Proses melahirkan itu ngasih dampak fisik yang melelahkan dan merusak tubuh si ibu. Di saat yang sama, mereka juga harus ngerawat bayi yang baru lahir setelah bersalin. Hal ini bisa bikin kondisi fisik dan psikis si ibu jadi rentan banget. Meskipun pihak keluarga udah ngasih perhatian dan kasih sayang yang cukup, semua itu mungkin masih belum cukup buat menuhin kebutuhan emosional dan psikologisnya. Kalau si ibu kurang dapet dukungan sosial dan emosional yang kuat, mereka bakal ngerasa kesepian, gak berdaya, sampai depresi. Setiap kali gue inget hal ini, gue pengen banget nampar muka gue sendiri. Lu tuh bener-bener suami bajingan yang gak berguna banget ya. Padahal Alora sendiri yang lagi sakit, tapi dia malah sering banget nenangin gue. Dia paham banget betapa capeknya gue yang harus bolak-balik ngurusin semuanya. Istriku, sayangku, sialan. Dia tuh emang terlalu baik buat gue. Gue langsung buru-buru cabut dari rumah sakit dan balik ke rumah baru. Gue di bawah jembatan. Tapi pas gue ngelihat ada kotoran anjing di dalam tenda butut gue nggak bisa nahan diri buat keluar tenda. Terus nunjuk ke langit sambil ngamuk-ngamuk. Nggak jelas. Gila sih, nggak masuk akal banget. Padahal biasanya gue cuma bercanda nyebut tempat ini kandang anjing. Tapi gue nggak nyangka kalau anjing beneran bakal datang dan berak di sini. Sambil ngedumel dan ngumpat, gue langsung ngebersihin tempat tidur gue. Gue rebahan di atas spray, natap bulan, lewat celah atap darurat yang gue gali di atas tenda. Wahai bulan, tolong lindungin sayangku biar dia selalu aman dan bahagia di kehidupan kali ini. Hari-hari berikutnya, selain nggak sengaja ketemu Alora sekali, gue mau bayar utang ke kepala sekolah dan Pak Fens. Gue nggak pernah ketemu dia lagi sama sekali. Terus, pas ujian, masuk kuliah udah selesai. Gue malah ketemu Alora lagi pas dia mau beli jualan gue. Saking paniknya, gue langsung buru-buru mindahin lapak dagangan gue hari itu juga. Sampai akhirnya dia pindah keluar kota buat kuliah. Gue nggak pernah ketemu dia lagi sama sekali. Bagus deh. Hidup Alora yang bersinar terang akhirnya baru aja dimulai. Waktu terus berjalan hari demi hari. Sejak terakhir kali gue ngelihat Alora, udah 2 tahun, 3 bulan, dan 5 hari berlalu. Jujur aja gue bahkan gak ada niatan buat ngitungin hari. Sialnya gara-gara gue kelewat jenius, tanggalan itu langsung otomatis muncul gitu aja di kepala gue. Gue sempat mikir apa gue dapet kekuatan tersembunyi ya. Tapi pas gue iseng minjem buku pelajaran anak SMP buat dibaca, mantap banget. Mata gue langsung pusing dan kunang-kunang. Emang bener sih gue gak ditakdirin buat belajar. Bos, pesen sosis bakarnya 1 dong. Terdengar lagi suara yang akrab banget di kuping gue. Dengan lihai, langsung aja gue tambahin bumbu pedes sama sensasi rasa kebas yang melimpah. Satu tangan nerima duit, tangan satunya lagi nyerahin sosis. Pas ngelihat Pak Fens megap-megap kepedesan, gue langsung ngetawain dia sambil bukain tutup botol minumnya. Pak Fens, kok bisa sih gokil banget? Kok tiap kali gue buka lapak di mana aja, Bapak selalu bisa nemu gue beberapa tahun belakangan ini. Demi menghindari Alara sebisa mungkin, tiap hari libur gue selalu gonta-ganti tempat jualan. Tapi anehnya, Pak Fens selalu berhasil nemuin gue tanpa absen sekalipun. Pak Fens langsung melotot ke arah gue dengan bangga. Sambil senyum puas, dia nepuk perut buncitnya yang mulai kelihatan. Ini namanya skill, bro. Gue cuma bisa ketawa pelan. Pas ngeliat rambut di kepalanya yang makin menipis, gue pun ngingetin dia, udah makin tua, mending kurangi makanan yang banyak minyak sama garam kayak gini, hati-hati sama darah tinggi, kolesterol, dan gula darah. Tapi dia cuma melambaikan tangannya dengan santai, mengabaikan omongan gue. Gue cuma bisa mengedikkan bahu pasrah. Selesai melayani pelanggan lain, gue ngambil sebuah kotak beludru merah dari saku dada gue. Kelopak mata, Pak Fens langsung kedutan. Matanya langsung nunjukin rasa kaget yang luar biasa. Buat gue? Iya dong, kan kemarin baru aja hari guru. Murid ampas kayak gue ini takut bikin bapak malu. Makanya kemarin gue nggak dateng. Tapi yang namanya kado ya tetap harus disusul dong. Aduh, kamu ini ada-ada aja omongannya. Pak Fens langsung ngebuang tusuk sate bambunya, ngelap tangannya ke bajunya sendiri, terus nerima kado dari gue, pulpen tinta emas. Gue suka banget kado ini. Pak Fens kelihatan seneng banget, sampai mukanya berseri-seri. Bahkan sisa-sisa rambut tipis di kepalanya seolah-olah ikut joget kegirangan. Siapa yang sangka kado sekecil ini bisa bikin dia sebahagia itu? Masa sih murid lain yang datang nemuin bapak nggak bawa apa-apa? Nggak mungkin lah. Tapi yang penting kan niatnya. Sambil pura-pura ngelap wajan panggangan, gue diam-diam ngarahin obrolan ke arah Alara. Begitu nama Alara disebut, murid emas kesayangannya itu semangat. Pak Fens langsung meledak lagi. Alara ya, denger-denger dia berprestasi banget di kampusnya. Aduh, ya jelas lah. Alara kan emang luar biasa banget. Selalu jadi yang terbaik dalam hal apapun. Tentu aja. Pak Fens megang pulpen itu sambil merhatiin dari atas sampai bawah. Akhirnya dia menyipitkan mata, ngeliatin tulisan bahasa Inggris yang ada di pulpen itu. Lidahnya berulang kali mencoba mengejak,
tapi tetap nggak bisa melafalkan satu kata pun dengan benar. Gue bener-bener nggak habis pikir kenapa seorang guru matematika kayak dia malah ribut sama huruf bahasa Inggris. Tiba-tiba gue lihat Pak Vance berbalik badan dengan misterius ngebelakangin gue. Bertingkah mencurigakan banget. Dia nggak bakal nangis terharu kan? Baru aja gue mau buka mulut buat nenangin dia. Tiba-tiba dia langsung balik badan secepat kilat kayak kesetrum. Mirip orang yang lagi kepanasan megang kentang rebus. Kenapa pulpen ini mahal banget? Kamu udah gila ya? Cepetan balikin. Tangan kanan Pak Vance megang HP-nya, layarnya masih nampilin halaman aplikasi belanja online. Dia buru-buru nyoba masukin pulpen itu balik ke kotaknya, tapi berkali-kali gagal karena posisinya miring terus. Simpen aja, Pak. Bapak tahu sendiri kan, beberapa tahun belakangan ini gue nggak cuma jualan di pinggir jalan. Berbekal pengalaman dari kehidupan masa lalu, gue, selain jualan sosis, gue juga jualan barang-barang lain. Bisa dibilang gue bener-bener selangkah lebih maju dari pasar. Sejak awal gue udah ngumpulin modal gede, ngambil alih pabrik lokal, dan mulai melangkah ke jalur kaya raya kayak di kehidupan masa lalu gue. Alasan gue masih jualan di lapak ini murni karena hobi aja. Lagi pula, Pak Vance udah setia banget ngedukung bisnis gue. Mau hujan ataupun panas selama bertahun-tahun ini, duit tabungan rahasia, simpanannya pasti udah sekarat gara-gara ini. Setelah gue bujuk terus, akhirnya Pak Vance mau juga nerima pulpen itu. Dan memasukkannya ke kantong dengan santai. Makasih ya, Cailin. Gue cuma bisa cemberut pasrah sambil membetulkan panggilannya sekali lagi. Udah dibilang berkali-kali, panggil gue Lysander. Jangan pakai nama jadul yang kayak tanah liat itu lagi. Pak Vance mengusap pulpen yang tersimpan di saku bajunya. Dia mengerucutkan bibir sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Lysander, Ren Puji. Mendengar nada bicaranya yang sarkas itu, gue langsung muter bola mata pasrah. Pak Vance duduk di taman bunga belakang, gue sambil ngobrol santai. Kok bisa sih kamu kepikiran nama puitis kayak gitu? Padahal dulu Bapak nggak pernah lihat kamu punya selera sastra setinggi ini. Namanya bagus kan? Alora yang ngasih nama itu di kehidupan masa lalu gue. Puji, Lysander Dang, bersastra banget. Pak Vance mengangguk sempat ragu selama 2 detik, lalu menggelengkan kepalanya. Kedengarannya kayak Inji. Iya, gue tahu. Hah? Kamu asli sini ya? Kok punya aksen lokal? Gue sontak menoleh. Ngelihat Pak Vance dengan tatapan kaget. Tatapan gue sukses bikin bulu kuduknya berdiri. Kok dia bisa tahu sih di kehidupan masa lalu gue? Gue emang sering nanya ke Alora biar dibikinin nama yang bagus. Setelah mikir keras selama berhari-hari, dia ngasih beberapa pilihan nama ke gue. Nama ini Puji Lysander cuma buat ngejek gue karena gue nggak pernah ngebiarin dia khawatir tentang masalah besar ataupun kecil. Dia sering nepuk kepala gue sambil bilang, rembulan yang terang tidak tahu pahitnya perpisahan, Ming Yubu dan Lihenku, tapi gue tahu, Anji gue tahu. Gue tahu semua beban penderitaan sang rembulan. Gue langsung jatuh cinta sama nama ini begitu pertama kali denger. Apa jangan-jangan orang pinter emang punya ikatan batin kayak gini ya? Gue melirik ke arah langit dan langsung mutusin buat tutup lapak. Gue buru-buru ngolesin saus ke sisa sosis yang ada, membungkusnya rapi, terus menyerahkannya ke Pak Vance. Ini buat dikasih ke istri tercinta ya Pak. Sebelum Pak Vance sempet ngambil duit dari kantongnya, gue udah tancap gas gowes sepeda kesayangan gue, kabur secepat angin. Pas berhenti di deket jembatan, gue ngambil sebungkus makanan anjing yang baru. Gue emang udah lama pindah dari kolong jembatan ini, tapi karena ada beberapa spray dan selimut bekas yang udah nggak kepake, akhirnya gue bikin kandang anjing sederhana di sana. Baru aja gue mau teriak, manggil geng anjing liar. Tapi sebelum gue melangkah mendekati kandang itu, gue ngeliat ada seseorang berdiri di sana. Seseorang yang selalu gue rindukan siang dan malam. Demi apa? Kenapa Alora bisa ada di sana dengan gerakan gesit? Gue langsung melipir sembunyi di balik pohon. Alora persis kayak di kehidupan masa lalu gue. Lagi ngelepas kacamatanya sambil merapikan rambutnya. Aura cantiknya bener-bener bersinar parah. Alora, jangan sedih ya. Om pasti bakal baik-baik aja kok. Baru deh gue sadar kalau ternyata ada cewek lain yang berdiri di samping Alora. Mereka berdua lagi jongkok bareng sambil ngajak main anak-anak anjing itu. Oh, halo. Ternyata orang yang gue kenal. Itu kan sahabatnya Alora. Seingat gue dia seorang penulis novel. Tadi gue bahkan gak ngeh ada dia. Alora terus menundukkan kepalanya. Ada raut kesedihan yang tersirat jelas di matanya. Alisnya yang bertaut tipis bikin hati gue berasa pecah, berkeping-keping. Gue langsung nepuk jidat, berusaha keras nginget-nginget kejadian di kehidupan masa lalu gue sekitar waktu-waktu ini. Kecelakaan apa yang sebenarnya nimpa calon bapak mertua gue waktu itu? Di kehidupan masa lalu, Alora tiba-tiba ngambil cuti kuliah buat beberapa waktu. Sebelum sempat ngejelasin apa-apa, dia langsung pergi buru-buru. Waktu itu pabrik gue baru aja mulai dirintis. Dia minta gue buat tetap fokus jaga pabrik dan ngelarang gue ikut pulang bareng dia. Karena nggak punya pilihan lain. Gue cuma bisa mentransfer semua sisa duit yang ada di HP dan kartu ATM gue ke rekening Alora. Belakangan, setelah gue desak terus, dia akhirnya ngaku kalau ayahnya jatuh sampai kakinya patah. Orang tua Alora cuma pekerja biasa yang kerja di pabrik.
Ayahnya harus naik turun tiap hari, makanya kecelakaan tragis ini bisa terjadi. Gue mengernyitkan dahi, jari-jari gue mencengkeram erat batang pohon di depan gue. Alara menggelengkan kepalanya, nepuk pelan kepala anak anjing itu, menghela napas panjang, lalu pergi bareng sahabatnya. Bahunya kelihatan agak lesu. Setelah nunggu beberapa menit sampai mastiin, mereka bener-bener udah pergi jauh, baru deh gue berani muncul. Begitu lihat temen lama, gerombolan bocah ambul langsung ngerubungin gua. Sambil ngelamun, gua tuangin makanan anjing ke mangkok mereka, terus ngelus-ngelus kepala si Pupi. Rasanya kehangatan tangan Alarsa masih berbekas di sini. Di kehidupan masa lalu gua, pas bapak mertua tercinta patah kaki dan biaya rumah sakitnya selangit parah, beliau kekeh nggak mau pakai duit yang gua kirim lewat Alara. Beliau takut kalau pakai duit gua, posisi tawar anak perempuannya bakal turun di depan gua. Pasangan gua emang luar biasa. Terus bapak ibunya juga bener-bener malaikat. Akhirnya Ria, gue diem-diem nelpon bapak mertua. Tanpa sepengetahuan Alara, bilang kalau gue mau bayar utang, jumlahnya pas banget sama yang dulu dipinjem Alara dari mereka. Gue bahkan sampai bikin surat utang palsu lengkap pakai bunga segala. Terus, setelah gue jamin semuanya aman, bapak mertua akhirnya ngangguk kaku. Di akhir obrolan, beliau nggak lupa ngasih peringatan keras, jangan berani-berani sakitin anaknya, atau kaki gue juga bakal dipatahin. Bapak dan ibu mertua gue itu orangnya jujur banget. Bahkan kalau harus jual rumah pun mereka nggak bakal mau ngemis ke saudara atau temen. Mikirin ini bikin gue pusing sendiri sampai garu-garu kepala. Bapak mertua gue emang gemes banget. Asli gue sayang banget sama beliau. Sambil nepuk paha, gue langsung nelfon orang pabrik. Gercep naik motor kesayangan ke supermarket buat nyari kado mahal, tapi yang kelihatannya sederhana. Gue langsung tancap gas ke rumah Pak Fans. Terus ngelakuin sliding tackle pro pakai lutut pas nyampe. Sambil megang kado di tangan kiri dan kanan, gue langsung meluk erat kaki Pak Fans sama istrinya. Gak lupa juga gue sapa anak sama menantunya dengan super sopan. Gue gak punya kelebihan lain selain muka tembok setebal bata. Kalau nggak begini, mana bisa gue dapetin Alara di kehidupan masa lalu gue dulu. Pas denger permintaan gue, bibir Pak Fans langsung kedutan, wajah tegangnya langsung luntur, terus beliau muter bola matanya karena bener-bener heran sama tingkah gue. Kailin, kalau cuma masalah ginian mah ngomong langsung aja kali. Bikin jantungan aja lo. Lihat gaya lu tadi. Gue kira lu mau ngajakin gue korupsi. Oke, deal ya. Bapak mertua kesayangan. Menantumu, bukan menantu dari kehidupan masa lalumu ini siap menyelamatkanmu dari masa-masa sulit. Gue ninggalin kado-kado itu bareng produk sosis yang baru mateng dari pabrik di rumah Pak Fans. Pas mau cabut, gue ngeliat cucu laki-lakinya Pak. Fans yang masih kecil, terus gue bilang dengan ramah, Dek, belajar yang rajin ya, biar gedenya nggak kayak abang. Belum sempat selesai ngomong, gue udah keburu ditendang keluar sama Pak Fans. Pintu pengaman langsung dibanting keras tanpa ampun. Gua mandangin stiker pembawa hoki di pintu itu sambil sekali lagi mengagumi kebaikan Pak Fans. Padahal dapat contoh buruk gratisan begini, tapi beliau malah ogah pakai. Padahal gua udah bilang nggak bakal minta royalti. Elah, pelit amat. Tapi ya, jujur gua masih agak kepikiran soal Alora. Dia itu tipe cewek mandiri yang keras kepala banget. Kalau ada masalah apa-apa, pasti dipendam sendiri. Beberapa hari terakhir ini pasti berat banget buat dia. Akhirnya gue pakai otak gue yang gak pernah ikut ujian masuk kuliah ini buat mikir keras. Terus sambil nepuk paha, gue mutusin buat nongkrongin rumah sahabatnya yang kebetulan lagi lah libur juga. Dari kehidupan masa lalu, gue tahu kalau sahabatnya ini anak rumahan banget, tapi ya masa bet amat di dalam rumah. Terus sih, setelah nangkring seharian, akhirnya gue ngeliat dia turun ke bawah. Gue langsung naikin resleting, jaket tinggi-tinggi buat nutupin setengah muka gue, sambil pura-pura main HP gue nyeletuk. Wah, taman bermain lagi, bagi-bagi balon gratis sama naik biang lala gratis tuh. Wah, kesempatan sekali seumur hidup nih. Tapi ngelihat sahabatnya cuek ke bebek, gue langsung ngibrit masuk ke lorong tangga. Lepas jaket, gue balik bagian dalamnya ke luar, terus dipakai lagi. Untung gue pinter pakai jaket bolak-balik. Gue langsung lari-lari kecil di sebelah sahabatnya. Pura-pura jadi orang lewat. Demi apa? Taman bermain ada balon gratis sama biang lala gratis. Gila sih, sekali seumur hidup banget ini. Gue lepas jaket gue, terus pura-pura lewat lagi di depannya. Ya ampun, taman bermain lagi ngasih balon gratis sama biang lala gratis. Langka banget nih. Harus banget pergi bareng Besti nih. Pas gue lagi bingung apa harus lari telanjang dada biar gak ketahuan. Akhirnya gue denger dia nelpon Alora. Yuyu, ayo kita ke taman bermain bareng. Hari ini biang lalanya gratis loh, tapi kayaknya Alora agak ragu. Si Besti langsung masang suara imut, terus mulai memelas. Please dong Yuyu kesayangan, temenin aku ya. Please. Pas ngelihat si Besti senyum seneng terus putar balik buat naik ke atas, gue langsung tahu misi gue berhasil. Tapi sebelum sempat selebrasi, angin kencang berhembus, bikin gue langsung bersin. Elah, siapa sih yang lagi ngomongin gue di belakang sambil mengendus 2 kali? Gue pakai lagi jaket gue. Berdasarkan kebiasaan Alora, waktu dandan dia biasanya pas 35 menit. Jadi gue punya banyak waktu buat santai OTW ke taman bermain, tapi pas bokong gue baru nempel di sadel roda 3.
Nggak disangka-sangka sahabatnya udah ganti baju dan langsung turun ke bawah. Mata gue sampai melotot. Gue ngelihat dia langsung naik sepeda sewaan dan ngebut duluan ninggalin gue. Waduh, salah perhitungan nih. Seberapa sedih sih perasaan Alora sampai keluar rumah aja nggak sempet dandan dulu? Hati gue rasanya hancur berkeping-keping mikirinnya. Sambil nyingsing baju, gue langsung gowe sepeda roda 3 kesayangan gue sekencang mungkin. Pas sah ngelihat sahabatnya berhenti di bawah gedung apartemen Alora, akhirnya gue bisa bernapas. Lega, tapi gue tetap gak berhenti gowes. Emang gak salah sepeda ini nemenin gue naklukin dunia bisnis. Gue berhasil nyampe 10 menit lebih cepat dari mereka. Gue berdiri di tengah-tengah taman bermain sambil makok kostum badut maskot. Sekali lirik, gue langsung nemuin posisi Alora. Dia kelihatan agak kurusan dibanding sebelumnya. Rambutnya diikat asal-asalan dengan kantung mata hitam yang kelihatan jelas banget. Gua langsung melesat maju, ngasih balon bunga matahari yang gua pegang erat di tangan kiri gua ke Alora. Gua juga nggak lupa buat bagi satu ke sahabatnya biar adil. Alora kaget banget, matanya seketika berbinar dan sudut bibirnya nggak bisa nahan buat melengkung senyum tipis. Akhirnya senyum pahit yang tadi langsung hilang. Terima kasih ya. Dia ngambil balon itu sambil ngucapin terima kasih dengan sopan. Pas dia jalan ngelewatin gue dengar sahabatnya langsung goyang-goyangin lengannya dengan heboh. Tuh kan bener. Apa gue bilang, emang ada balon gratis? Ayo buruan, naik biang lalanya juga gratis nih. Gue pura-pura bagi-bagi balon sambil ngikutin mereka dari belakang. Sambil dengerin sahabatnya yang gak henti-hentinya ngehibur dia. Udahlah, Yuyu, jangan cemberut terus dong. Biaya rumah sakit paman kan sekarang udah beres semua. Tuhan emang gak tidur. Sosis yang dibawa Pak Pence kemarin ternyata malah dapat hadiah utama. Tapi kok rasanya kayak mimpi ya? Aku agak takut nih. Lah, takut apaan coba? Duitnya kan udah di tangan kita. Nyata kok uangnya. Alora senyum tipis sambil ngikat balon bunga matahari itu ke pergelangan tangannya. Iya juga sih, kalau dipikir-pikir Tuhan emang baik banget sama aku. Setelah denger obrolan mereka selesai, balon di tangan gue juga kebetulan udah habis semua. Akhirnya gue bisa bernapas lega. Tuan fans emang gak pernah gagal coy. Kepikiran aja cara muter gini buat nyelamatin Xiao, taktik penyelamatan gak langsung. Gue emang jenius sejati sih. Baru juga mau seneng beberapa detik. Alora sama bestinya udah nyampe aja di wahana biang lala. Pas mereka lagi ngantre, gue berdiri di belakang mereka sambil ngasih kode keras ke petugasnya. Pas giliran mereka naik, si petugas yang udah gue bayar dari tadi langsung beraksi. Dia senyum lebar banget sambil maju ke depan. Wah, 2 cewek cantik nih. Beruntung banget kalian. Kebetulan kalian jadi pelanggan ke 100 kami sore ini. Naik biang lalanya gratis ya. Abis ngomong gitu, petugasnya langsung ngasih 2 tangkai bunga ke Alora. Sinar matahari yang nembus awan tipis sore itu bikin bayangan estetik dan nyelimutin bumi pakai cahaya keemasan. Alora nundukin kepalanya terus ngehirup aroma bunga segar di tangannya dengan lembut. Gerakannya pelan banget kayak takut ngerusak hadiah yang gak terduga ini. Alora merem sedikit. Mukanya kelihatan tenang dan puas banget, bener-bener damai deh rasanya. Di kehidupan masa lalu gue, setiap kali gue buka lapak jualan, gue selalu beli bunga buat diselipin di kupingnya Alora. Saking seringnya pemilik toko bunga sampai hafal sama muka gue. Pas kami nikah dulu dan mau beli bunga, dia bahkan ngasih diskon 20% khusus buat gue. Hehe. Bunga ini gue sendiri yang milih loh. Alora pasti suka banget. Alora langsung gandeng tangan bestinya terus naik ke biang lala. Sambil tersenyum manis, dia ngeliat ke bawah, mandangin seluruh area taman bermain itu. Pas ngerasa dia lagi ngeliat ke arah bawah, gue langsung ngangkat kedua tangan ke atas kepala dan bikin simbol hati gede banget. Sayup-sayup gue ngeliat Alora nepuk lengan bestinya, nyuruh dia buat ngeliat ke arah gue. Biang lala itu pun mulai muter perlahan. Gue ngadah ke atas, diem-diem ngeliatin wahana itu muter terus di atas sana. Di kehidupan masa lalu gue sama Alora jadian pas lagi naik biang lala ini. Wahai biang lala, tolong dong hilangkan kesedihan orang yang gue cintai ini. Gak lama kemudian, biang lalanya mulai berhenti muter. Alora sama bestinya turun sambil gandengan tangan. Rambut halusnya di dahi terbang pelan ketiup angin. Pas banget sama wangi bunga di sekitarnya. Pas mereka lewat di depan gue denger bestinya bilang, Alora, beruntung banget sih lo. Alora ngejawab, iya nih gue juga ngerasa gitu. Setelah itu, Alora nyobain banyak wahana lain. Gue selalu berdiri gak jauh dari mereka, ngeliatin mereka main dan foto-foto. Matahari perlahan mulai tenggelam. Cahaya kuningnya jadi makin lembut. Di ujung langit mulai kelihatan warna. Jingga kemerahan dan ungu lembayung senja yang nerangin baju Alora bikin warnanya berubah-ubah estetik banget. Untungnya, senyum di wajah Alora gak pernah hilang sama sekali. Ngelihat dia senyum-senyum di bibir, gue juga gak bisa hilang. Pas mereka udah capek main dan mau pulang, gue akhirnya ngeluarin kamera Polaroid gue terus. Ngangkat papan kardus di dada gue yang tulisannya foto toh gratis, tanpa biaya. Lo rupanya masih di sini toh. Alora ngeliatin gue sambil senyum manis, nunjuk ke arah biang lala, terus niruin gaya gue tadi dengan bikin simbol hati pakai tangannya. Iya, gue bakal selalu ada di sini kok. Gue ngangguk,
terus ngangkat kamera Polaroid dan langsung jepret foto mereka. Alora megang bunganya deket banget ke wajahnya. Sinar matahari nembus celah-celah kelopak bunga, menyinari wajahnya, dan bikin dia kelihatan kayak punya lingkaran cahaya lembut. Bikin parasnya kelihatan makin lembut dan bikin deg-degan. Pas ngelihat Alora lewat lensa kamera, jantung gue rasanya mau copot, langsung aja gue tekan tombol jepretnya. Fotonya pun langsung keluar. Alora dalam foto itu bener-bener cantik banget. Depresi pasca melahirkan emang sesiksa itu. Setelah Alora sakit, dia sering tiba-tiba marah-marah gak jelas gara-gara masalah sepele dan teriak histeris. Tapi pas sudah tenang, dia bakal nutupin mukanya sambil nangis dan minta maaf ke gue. Di masa-masa itu, dia mecahin semua cermin di rumah karena gak tahan ngelihat dirinya sendiri di kaca, badannya jadi melar, mukanya kuyu. Setiap hari, rasa benci dan kayak selumpuh gitu aja di dalam hatinya. Makasih ya, Alora senyum ke gue, ngambil foto itu dari tangan gue, terus langsung bisik-bisik seru bareng bestinya. Gue pun balik badan, ngeliatin punggungnya yang menjauh terus ngebuang napas lega. Sambil nyeret kaki gue yang udah pegal banget, gue jalan ke ruang istirahat karyawan taman bermain. Begitu lepas kostum badut ini, gue langsung ambruk ke lantai. Hidung gue mampet, kayaknya gue mulai flu deh. Kepala rasanya pusing dan keliengan banget, tapi tiba-tiba sayup-sayup kuping gue denger suara Alora manggil nama gue. Dengan mata setengah melek, gue maksain buat buka mata. Pas ngeliat sosok Alora yang lagi ngelongok di balik pintu, gue langsung lompat kaget dari lantai. Pas gue lagi repot nyari kepala kostum badut itu, tiba-tiba Alora jalan ngedeketin gue dengan muka kaget. Sekaligus senang. Kak Ellen, udah lama ya gak ketemu. Pas dia ngeliat kostum badut di tangan gue, matanya kelihatan makin berbinar-binar gembira. Oh, jadi orang di dalam kostum badut ini tuh kamu ya? Pantesan aja aku ngerasa gak asing pas ngelihatnya. Gue langsung geleng-geleng kepala buat ngebantah. Tapi sebelum sempat ngomong, tiba-tiba kepala Pak Manajer nongol dari balik jendela. Kalau udah kelar, balikin kostum badutnya ke tempat semula ya. Ketahuan deh kalau gue kerja di sini. Ngelihat mata Alora yang lagi senyum penuh arti gitu, otak gue bener-bener ngeblank. Nggak bisa mikir alasan apa-apa lagi. Gue cuma bisa ngangguk pelan pasrah. Ngerapiin kostum badut itu. Terus tanpa pedulin Alora yang masih pengen ngobrol, gue langsung ambil langkah 1000 dan buru-buru cabut dari sana. Pas mau lewat pintu keluar, gue nggak sengaja nabrak pundak bestinya. Sorry ya. Gue langsung minta maaf, miringin badan, terus lari terbirit-birit ninggalin tempat itu. Baru setelah gue jalan jauh banget, gue baru berani buat berhenti. Sisi sambil jongkok perlahan di pojokan tembok, gue ngusap air mata yang tiba-tiba menetes. Habis itu gue bersin-bersin dan buru-buru jalan pulang ke rumah. Gue nggak tahu pasti berapa lama Alora dapat jatah libur, tapi yang jelas gue sebisa mungkin tetap ngehindarin dia. Alhasil, udah lama banget gue nggak pergi jualan di lapak gue. Hal ini bikin Tuan Fans panik setengah mati sampai nelpon gue tiap hari cuma buat nanya gue udah mati apa belum. Gila sih emang gak ada doa yang lebih baik apa buat gue. Sampai akhirnya gue mutusin buat nyelinap ke rumah sakit dan mantau mertua tercinta gue yang akhirnya udah boleh pulang. Pas hari itu gue juga gak ketemu sama Alora. Baru deh, setelah itu gue berani buka lapak dagangan gue lagi dengan tenang. Hari-hari berikutnya berjalan tenang banget. Tapi ya gitu, susah banget buat dapet info terbaru soal Alora dari mulut Tuan Fans. Mau gimana lagi Tuan? Fans emang beneran gak tahu apa-apa anjir. Pabrik gue sendiri makin berkembang pesat. Tiap hari jualan tepat waktu, tutup tepat waktu, terus pergi ke kolong jembatan buat ngasih makan anjing-anjing liar. Tiap malam juga kerjaannya mandangin bulan sambil senyum-senyum sendiri kayak orang bego. Kehidupan kayak begini ternyata gak sesusah itu buat dijalanin. Dan gak kerasa. Waktu pun berlalu sampai lebih dari 2 tahun lamanya. Alora akhirnya lulus sarjana. Dia? Ya iyalah, dia kan Alora. Tetap berprestasi kayak biasanya, apalagi di kehidupan sekarang tanpa adanya gangguan dari gue. Sama kayak kehidupan masa lalu gue. Dia berhasil lolos masuk kuliah pascasarjana di universitasnya sendiri. Terus nih, Tuan Fans, lo masih tetap langganan jualan gue di tengah musim dingin yang menusuk tulang kayak gini. Gila sih, lo emang haru banget gue sampai pengen nangis rasanya. Gue ngosok-ngosok tangan gue yang memerah karena kedinginan sambil nyerahin sosis bakar super pedas dan super mantap ke Tuan Fans yang badannya udah dibuntel tebel banget. Kayak bola pakai jaket pufernya. Gue ngeliatin dia yang repot-repot lepas sarung tangan cuman buat scan kode QR buat bayar gue. Duh, gue kan udah bisa dibilang pelanggan setia lo nih. Masa nggak ada bonus sama sekali sih? Wah, Pak Fans, emang lo lagi bokek ya? Padahal duit di rekening lo kayaknya udah bisa beranak pinak deh. Begitu denger pujian maut dari gue, Pak Fans langsung angkat dagu dengan sombongnya. Pas dia gigit sosis bakar itu, keringat langsung bercucuran di mukanya. Begitu sosisnya habis tengah, karena ngelihat gue masih diem aja, dia langsung ngendus pelan dan mulai nanya duluan. Tumben hari ini lo nggak nanyain soal Alora? Mata gue langsung melotot maksimal. Coy, ngeliat muka Pak Fans yang kayak bilang, tuh kan bener. Gue langsung celingukan waspada. Terus gue tarik dia mendekat, ngecilin suara tahu.
Alah kok bisa tau gimana? Pak fans manyun sambil muter bola matanya ke gue. Udah berapa tahun coba? Tiap kali lo ngomong, lo selalu nyelipin nama Alora, mau terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Cuma orang bego yang nggak peka abis ngomong gitu. Dia muter bola matanya lagi. Di tengah musim dingin yang membeku gini, gue beneran takut matanya bakalan beku di tempat. Dengan level otak lo yang segitu, masih pede mau bohongin gue? Mimpi kali ya. Dia ngebuang tusuk bambunya ke tempat sampah dan mulai ngasih nasihat ke gue. Alora tuh masih jomblo sekarang. Kalau lo emang suka sama dia, ya kejar dong. Gue cuma bisa geleng-geleng kepala, natap panggang dengan tatapan kosong, dan diam 1000 bahasa. Pas gue akhirnya sadar dari lamunan, gue dongak dan ngeliat tempat di depan. Gue udah kosong melompong. Buset, Pak fans pergi gitu aja tanpa pamit. Masa dia baper cuman gara-gara kesentil ucapan gue tadi? Apa bener ya? Kalau mau jadi kaya raya itu harus punya hati yang pelit, gue pun ngeliatin. Butiran salju yang mulai berjatuhan, makin lama makin lebat. Perlahan, seluruh dunia berubah jadi putih bersih. Tenda pelindung yang terpas di atas gerobak sosis, gue dipenuhin sama es yang menggantung bening banget. Gue patahin satu, terus gue mainin di tangan. Di kehidupan masa lalu, gue suka banget pakai tangan gue. Yang baru aja selesai bikin bola salju buat ngelus pipinya Alora. Pas dia pura-pura ngambek, gue bakal buka resleting jaket tebal gue dan meluk dia di dalam mantel gue. Ujung jari-jari gue waktu itu sampai beku dan merah merona. Es di tangan gue sekarang pun ikut meleleh tanpa sisa. Gue meraih tenda pelindung salju itu. Pas gue baru aja mau narik buat nutup tendanya, tiba-tiba gue ngeliat orang yang sangat gue kenal muncul tepat di depan mata. Udah lama banget gak ketemu. Alora lagi berdiri di tengah salju sambil miringin kepalanya dan senyum manis banget ke gue. Dia nurunin syalnya, nunjukin pipinya yang merona merah. Cuma butuh beberapa detik, salju langsung menumpuk di atas kepalanya. Alora, kok lo? Bahkan sebelum gue sempat bingung, kenapa tiba-tiba dia ada di sini, gue ngelihat salju yang turun di rambutnya. Pas gue sadar, udah keburu ngangkat. Tenda pelindung itu dan jalan ke samping Alora. Alora dongak natap gue, matanya menyipit kayak bulan sabit. Dia pakai makeup, gila, cantik banget. Gue ngerasa pipi gue mulai agak panas. Sialan, dinginnya musim-musim dingin ini bener-bener menyiksa. Kenapa coba dia keluar nggak bawa payung? Hampir aja gue keceplosan ngomong lebih banyak lagi. Untungnya gue langsung tanggap dan nelan kata-kata itu bulat-bulat. Alora ngeliat ke arah panggangan gue yang udah ketutup salju, lalu dia ngedongak natap gue. Butiran salju di bulu matanya mencair jadi air. Dia ngambil satu langkah dekat ke gue. Gue kesiti buat bilang makasih. Hah? Apaan? Sumpah, otak gue langsung ngelak parah. Nggak paham sama sekali situasi sekarang. Alora ngelepas syalnya dan naruh di lengannya, nunjukin lehernya yang putih bersih. Gue datang buat berterima kasih sama orang yang udah bantu gue rebut balik dompet gue. Makasih buat orang yang udah bela-belain nganterin biaya pengobatan buat bokap gue. Makasih buat orang yang rela pakai kostum badut demi bikin gue seneng. Dan makasih buat orang yang udah ngasih gue bunga. Dia ngomong panjang lebar dalam satu tarikan napas. Tiap kalimat keluar dari mulutnya bikin jantung. Gue nggak berani natap matanya langsung. Gue buru-buru buang muka, natap lurus ke depan dengan kaku. Alora miringin kepalanya dan tanpa sengaja gue malah ngelirik dia lagi. Masa sih lo salah orang kali? Alora, sebelum gue sempat kelar ngomong, bestie tiba-tiba muncul entah dari mana sambil bawa 2 payung. Gayanya udah kayak detektif Sherlock Holmes kesurupan. Sambil senyum licik, dia ngeluarin HP dari saku bajunya. Mau lihat rekaman CCTV di gang itu nggak? Mau dengar kesaksian dari bos taman bermain? Mau cek by Dubai case sekalian? Habis ngomong gitu, dia langsung nyeret Pak fans yang lagi ciut di sampingnya. Butuh saksi mata juga? Otak gue langsung ngeblank parah. Aseli. Ngelihat Pak fans yang buang muka dari gue beneran kehabisan kata-kata. Gue kebetulan aja kerja di sana. Lo dapat info dari mana sih, Alora? Jangan mikir yang aneh-aneh deh. Oh, bestinya dan Pak fans kompak mengerucutkan bibir mereka. Masang muka kayak bilang iya deh, percaya tapi bohong. Alora kelihatan terhibur ngeliat tingkah mereka. Dia natap mau mata gue dalam-dalam dan ngomong pelan-pelan. Makasih ya. Mulut gue cuma bisa mangap-mangap gak jelas. Dengan panik, gue langsung nyari alasan buat kabur. Oh, gue mau balik dulu ya? Jangan mikir macam-macam, Alora. Gue buru-buru naruh tenda pelindung salju itu balik ke tempatnya. Pas gue mau langsung ngacir, tangan gue malah dipegang erat banget sama Alora. Sumpah ya, kenapa sih gue selemah ini? Baru disentuh tangannya aja, setengah badan gue langsung lemes tak berdaya. Sialan, tangannya masih selembut itu dong. Alora tarik tangan gue kuat-kuat beberapa kali, tapi sadar kalau dia gak bakalan bisa narik gue sama sekali. Dia naikin sebelah alisnya, lalu berinisiatif buat jalan ngedekat ke arah gue. Bibirnya agak cemberut, kelihatan sedikit kecewa. Sebenarnya gue pengen narik tangan gue balik, tapi entah kenapa lengan kiri gue kayak mati rasa dan gak bisa dikendaliin. Tangan gue tetap keras gak mau lepas. Lalu tiba-tiba ngedongak, terus jinjit di depan gue. Dengan mata yang berbinar-binar, dia nanya, kamu mau nggak coba pacaran sama aku? Pertanyaan set to the point itu langsung bikin napas gue tercekat di tenggorokan. Gue pengen nolak, tapi
tapi ngerasa kepala gue berat banget. Gue nggak bisa gerakin sama sekali. Kayaknya gue kena flu lagi deh. Sebelum gue sempat ngomong, mata Alora langsung layu lagi. Berdasarkan pengalaman di kehidupan masa lalu gue, Alora cuma lagi pura-pura ngerasa bersalah aja. Biasanya kalau udah gini, gue bakal nyubit, pipinya sambil senyum dan akhirnya ngalah. Tapi itu kan cerita di masa lalu. Ngelihat Alora yang ada di depan gue sekarang, gue pengen banget ngebongkar aktingnya. Tapi tenggorokan gue malah tercekat. Karena gue nggak bisa ngomong. Alora langsung nangkupin kedua tangannya. Wajah cantiknya yang udah dandan rapi itu tiba-tiba ngedeket banget depan mata gue. Tolong, jangan tolak aku ya. Meskipun cuma buat saling kenal juga, nggak apa-apa. Abis ngomong gitu, dia nggak ngasih gue kesempatan buat bersuara. Dia langsung menyodorkan tangannya ke depan gue. Halo, nama aku Alora. Gue bisa ngerasain tangan gue yang ada di samping paha gemeteran parah. Akhirnya Pak fans yang udah nggak tahan ngelihat drama ini langsung nyamperin gue, megang tangan gue kasar, terus naruh di atas tangannya Alora. Di bawah tatapan penuh harap darinya,